Ada. Halo Baca Merdeka, sekarang gue udah ada di Stasiun Sudirman dan bakal menjajal transportasi baru yang baru diresmiin sama Jokowi tanggal 2 Januari kemarin. Yuk ikutin gue ya. Buat menuju Stasiun Sudirman Baru, kita bisa jalan kaki tak sampai 5 menit. Stasiun Sudirman Baru berjarak 100 meter dari Stasiun Sudirman. Rute kereta ini terdiri dari Manggarai, Sudirman Baru, Duri, Batu Ceper, sampai Bandara Soekarno-Hatta. Namun, pada pengoperasian awal, kereta bandara tidak langsung berangkat dari Stasiun Manggarai dan Stasiun Duri karena masih dalam tahap pembangunan. Begitu sampai di Stasiun Sudirman Baru, langsung naik deh menuju lantai 1 untuk ngecek jadwal keberangkatan. Pemberangkatan dari Stasiun Sudirman Baru hingga Bandara Soekarno-Hatta pukul 3:21 dini hari untuk kereta pertama dan kereta terakhir pukul 22:51 dan itu tepat waktu loh. Sementara jadwal pemberangkatan dengan rute sebaliknya berangkat mulai pukul 4:04 dini hari hingga kereta terakhir pukul 00:40. Setelah kita lihat jadwal keberangkatan, yuk kita beli tiketnya di lantai 2. Cara beli tiketnya tuh ada 3 cara. Pertama, lewat website. Kedua, kita bisa download aplikasi Railing. Dan ketiga, kita langsung datang ke Stasiun Sudirman Baru. Nah, di sini tuh ada 2 tempat e-ticketingnya. Di sebelah kiri, terus ada di sebelah kanan. Yuk, kita beli yuk. Di sini ada 3 mesin e-ticketing. 1, 2, 3. Dan kita langsung pesan aja ya. Buy tiket reguler Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan berangkat jam 12:51. Masukkan nomor telepon kita. Kita bayar pakai debit. Kita udah beli 2 tiket dan dikasih juga 1 tanda bukti sebesar 140.000. Harga 1 tiketnya 70.000. Kita berangkat jam 12:51 dan sekarang baru jam 11:23. Selagi kita nunggu, yuk kita keliling-keliling dulu apa aja yang ada di Stasiun Sudirman Baru. Di sini, di sebelah sana ada tempat nunggu, sama kayak tempat nunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu ada di sebelah sana. Di sini juga ada beberapa tempat-tempat makanan atau tempat-tempat jajanan yang bisa kita beli. Sebelah sana. Sekarang udah jam 12.36 dan kita harus boarding 15 menit sebelum keberangkatan. Keberangkatan kita jam 12:51. Lagi antri. Setelah kita tap, kita diberikan 2 pilihan untuk menuju ke peron. Pertama, kita bisa menggunakan lift. Kedua, kita bisa menggunakan eskalator. Yuk.
rada rame. Yuk, ikut. Di sini kita udah sampai peronnya. Kalau di stasiun biasa kan langsung ada tempat duduk tuh. Kita bisa duduk-duduk. Coba kita lihat. Sini ada tempat duduk ya? Ternyata di stasiun Sudirman Baru ini beda dengan stasiun-stasiun lain. Sedikit tempat duduk untuk menunggu. Udah ada. Jam 12.47. Di sini kita bebas milih tempat duduk di mana aja. Cari. Mana sini? Kita sudah sampai di kereta bandara dan kita bisa naruh tas di bagasi atas. Mulai. Katanya jarak yang ditempuh dari stasiun Sudirman Baru menuju stasiun Bandara Soekarno-Hatta bisa ditempuh kurang dari 1 jam. Nanti coba kita buktikan ya, apakah benar jarak yang ditempuh 1 jam atau lebih dari 1 jam. Dalam satu hari, kereta ini akan melakukan perjalanan sebanyak 80 kali. Waktu penjemputan dilakukan setiap 15 menit dan 30 menit sekali pada jam sibuk. Di kereta bandara ini terdapat beberapa fasilitas. Salah satunya yaitu tempat bagasi tas untuk para penumpang. Terdapat 4 tempat bagasi tas dalam satu gerbong untuk menempatkan beberapa koper atau tas milik mereka. Fasilitasnya seperti pesawat, rada nyaman. Terdapat 4 layar yang menunjukkan terminal dan keberangkatan dan tujuan kita kemana. Dan ngerokok, smoking. Lalu dilarang makan dan minum. Jadi di dalam kereta ini kita tidak boleh makan dan minum. Sudah pesannya. Ada juga toilet di kereta ini, seperti toilet di pesawat. Kita bisa lihat di sini tempat listrik, kemudian toilet bersih seperti di pesawat, wangi. Kemudian di sini ada tempat bayi. Untuk para ibu nggak masalah kalau misalnya mau mengganti popok. Kemudian di sini ada tempat sampah, tisu, flash. Selain toilet, di sini juga ada tempat untuk buang air kecil. Khusus laki-laki.
Kereta bandara terdiri dari 12 rangkaian kereta yang masing-masing rangkaian memiliki 42 bangku dengan total angkut sebanyak 272 penumpang. Fasilitas selanjutnya yaitu tempat duduk. Di sini tempat duduknya nyaman, posisi antara kaki kita dan tempat duduk yang lain tidak sikut-sikutan, tidak sedek-sedekan. Kemudian kalau kita capek atau itu bangkunya bisa dimundurin, maju lagi. Ya. Nah, kalau misalnya handphone kita lowbat, kita bisa ngecas di sini. Ada port USB-nya. Jadi nggak masalah kalau misalnya handphone kita lowbat. Ternyata kita masih satu rel sama KRL. Jadi mungkin kalau misalnya jalan agak nunggu sama KRL yang lain. Kita melewati stasiun Tanah Abang tadi, melewati stasiun Duri, jadi nunggu dulu KRL yang ada di depan, KRL jalan, kita baru jalan. Tuh. Mungkin itu salah satu kendala kita kalau misalnya kita naik kereta ini. Catatan penting buat kamu yang mau pakai kereta bandara. Pertama, kamu harus tahu jadwal keberangkatan kereta. Nah, kalau kamu sudah tahu jadwal keberangkatan, lebih aman kamu datang ke stasiun Sudirman Baru minimal 3 jam sebelum waktu boarding pesawat. Misalkan waktu boarding kamu pukul 4 sore, kamu bisa datang ke stasiun Sudirman Baru paling lambat pukul 1 siang untuk naik kereta menuju bandara. Yeay, akhirnya kita sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Kita sampai sekitar 56 menit. Ya, kurang 56 menit, kurang dari sejam lah. Tadi tuh ada beberapa, kita berhenti di beberapa stasiun. Yang paling lama itu di stasiun Duri. Kalau misalnya kalian yang mau lanjut ke Terminal 1, 2, dan 3, kalian bisa lanjut naik pakai Skytrain. Yuk, coba kita jajal dan lihat Skytrain yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, sekarang kita ke atas. Skytrain itu menghubungkan antara dari stasiun Bandara Soekarno-Hatta menuju Terminal 1, 2, atau 3. Sekarang gue udah ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tadi gue ngejajal kereta bandara. Nah, menurut gue nih, kereta bandara itu dibanding dengan taksi online itu lebih efisien mungkin ya. Tapi menurut gue pribadi sih mending naik Damri atau enggak taksi online. Karena kenapa? Kita juga sama aja sih, mesti datang lebih awal, 3 jam lebih awal dari waktu keberangkatan kita di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, tapi positifnya banyak moda transportasi umum yang ada di kita sekarang. Jadi kita bisa melepas tuh kendaraan-kendaraan pribadi kita dan bakalan mengurangi macet yang ada di Jakarta.